Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini, hari Jumat, dan saya ucapkan selamat pagi. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan kembali dikuatkan, kita akan kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini, dan waktu yang terindah kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagian kedua, bagaimana kita belajar mengampuni. Dan kita semua pasti pernah sakit hati, saudara. Pernah disakiti, ya, karena disakiti kita sakit hati juga. Ketika kita difitnah, ketika kita dibuat adil, dan ini pun ya nggak seberapa apa yang Tuhan Yesus terima, saudara. Waduh, Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Dia tidak ditemui kesalahannya, tetapi dia sampai dibawa ke bukit Golgota. Itu nggak main-main, sudah diadili, digebukin, dicambuk, yaitu disakiti, diludahi, dikata-katai. Wah, itu yang ngeri tuh, menyekat hati, saudara. Tapi luar biasa, sampai akhirnya sesuai dengan Lukas pasal 23 ayat 34, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini sudah kasih Tuhan. Kalau kita kembali, ya, apa yang Yesus katakan itu mempunyai makna yang sangat bagus, saudara. Ya, nah, sudah kasih Tuhan, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dan ini satu pertanyaan yang sangat bagus, saudara. Ya, bahkan Yesus berkata juga di dalam doa Bapa kami, ya, tentang pengampunan, saudara. Tetapi
Itu memang itu luar biasa saudara, yaitu Tuhan Yesus benar sekali saudara. Tapi hari ini kita akan melihat makna ya saudara, makna pengampunan bagi kita apa yang Yesus lakukan saudara. Yang kemarin kita belajar mengampuni harus lahir dari hati yang mengerti tentang penghukuman Tuhan. Artinya kalau kita mengerti akan penghukuman Tuhan, kita juga mau supaya saudara kita, orang yang menyakiti kita, jangan dihukum saudara. Dan inilah dari hati yang terdalam. Dan hari ini saudara, bagian yang kedua, makna pengampunan bagi Yesus adalah yang kedua, pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti keterbatasan manusia. Nah ini saudara, keterbatasan manusia. Ingat pada waktu saudara-saudara kita melakukan kesalahan, bahwa mereka juga adalah manusia yang terbatas. Memang segala-galanya kita sangat terbatas saudara. Ketika kita mengerti keadaan kita sangat terbatas, maka dari itulah hati yang terbuka untuk pengampunan saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada pertanyaannya begini. Pertanyaannya sangat bagus. Kenapa kita masih tetap tidak dapat mengampuni? Nah, mungkin ada orang yang sampai hari ini bangga dengan dendam. Bahkan sampai orang berkata, sampai gua mati pun gua gak akan ampuni lu. Nah ini, statement ini sangat mengerikan saudara. Karena kita masih melihat pada sisi diri kita atau keegoan kita. Nah ego kita nih sangat tinggi. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Ya karena kita benar, prinsip kita nggak salah, kita benar, wah sampai mati-matian, saya ini nggak salah. Nah itu keegoan kita saudara. Orang yang tidak mau mengampuni akan memiliki kedendaman yang akan senantiasa setan pakai untuk keluar masuk, sehingga itu akan menghalangi berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Nah ini sangat berbahaya saudara. Tadi kemarin saya sudah ungkapkan bahwa ketika kita belajar mengampuni, maka berkat Tuhan akan tercurah bagaikan sebuah mata air yang tidak pernah kering. Tetapi ketika ego kita masih kuat, ketika gengsi kita masih luar biasa, gua benar, gua luar biasa. Nah ini saudara, itu yang menghambat jalan masuknya berkat Tuhan tercurah atas kita. Oleh karena itu kita perlu sadari juga, ya itu akan membuat iblis senang melihat kita. Ini sangat berbahaya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi pengampunan harus lahir dari hati yang mengerti keterbatasan manusia. Ketika kita mengerti keterbatasan manusia, maka kita memiliki hati yang lapang, membuat kita los bisa mengampuni. Saudara, satu hal, tidak ada gunanya dendam, karena itu akan memicu yang untuk setan senantiasa beracara dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita mata gelap dan apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Sebenarnya hidup ini santai, hidup ini indah ketika kita belajar mengampuni, karena kita menerima keterbatasan orang lain. Saya percaya berkat yang kedua, ya, atau arti makna pengampunan yang kedua adalah kita harus lahir dari hati yang mengerti akan keterbatasan manusia. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami boleh mengucap syukur. Roh Kudus akan membimbing kami, Roh Kudus akan mendampingi kami, Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami untuk kami memiliki hati yang menerima keterbatasan orang yang pernah menyakiti kami. Oleh karena itu, firman Tuhan mengarahkan kepada kami pada hari ini, kiranya sukacita, damai, sejahtera boleh menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini hari Jumat. Nanti malam saya himbau kepada Bapak Ibu, kembali kita bertemu dalam acara live Instagram Pendeta Surya Rapali.
7:30 sampai 8:30 malam ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti, dan setiap doa-doa Bapak Ibu bisa ditulis di live chat, itu sudah di live chat. Nanti Bapak Ibu, nanti kru saya akan, atau teman-teman saya atau tim saya akan menulis pokok doa Bapak Ibu ya. Kiranya Tuhan memberkati, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, kami serahkan semua umat-Mu, segala aktivitas mereka sehari-hari Tuhan berkati, dan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami bisa belajar mengampuni. Terima kasih Bapa di surga. Kembali nanti malam kami akan berjumpa dalam acara Praise and Worship live Instagram Pendeta Sule Rapali. Tuhan berkati. Saudara kasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.